خلاص وصلت كم طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nastamir dirasatana wasalna fin tani wasani mimma tad'uha ada samina wala kam wala tunadiru ahadan khalas khalas. Wa'lam annal jahilin al marda qulubuhum wal ulama'ul atibba wal alimun nakis la yuhsinul mu'alajah wal alimul kamilu la yu'aliju kulla maridin bal yu'aliju man yarju fihi qabulal mu'alajah. Wassalam. Ini kemarin ya, terkait bahwasanya orang-orang yang alim itu hanya akan mengobati penyakit orang-orang yang memang mau diobati. Kalau nggak mau diobati ya udah. Fa idza kanatil illatu musminatan aw aqiman, kalau sakit parah la taqbalul ilaja fa hadzaqahu tabibi fi ayaqula hadza la yaqbul ilaj. Kalau sekiranya penyakitnya itu parah dan susah disembuhkan, maka ya dia akan mengatakan ini penyakit ini nggak bisa disembuhkan nih. Fala tastaqil fihi bimudawatihi, bos nggak usah sibuk, tak usah sibuk-sibuk untuk menyembuhkan penyakit yang memang nggak bisa disembuhkan. Di anna fihi tadi'ul umri, karena yang demikian itu hanya buang-buang umur saja. Udah jelas kakinya patah, nggak bisa disambung, masih mau disambung, jadi ikat di lem di apa yang nggak nyambung, buang-buang umur. Apalagi orang perang, ada saudaranya meninggal, kepalanya putus, mau disambung, tetap aja mati. Kalau hidup malah jadi hantu. Tsuma'lam ketahuilah anna maradul jali ala arba'ati anwa'in. Penyakit bodoh itu ada 4 tingkatan, 4 macam. Bodoh juga penyakit yang harus diobati. Ahaduha yaqbul ilaja wal baqi la yaqbal. Yang pertama itu dia bisa disembuhkan, sementara yang kedua tak dapat disembuhkan. Amradil la yaqbal ilaja fahaduha man kana su'aluhu wa i'tiradu an hasadi wa bughdihi. Amalladzi la yaqbalu al ilaja, adapun yang tidak bisa disembuhkan itu fa ahaduha, salah satunya adalah man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadihi wa bughdihi fa kullama tujibu bi ahsanil jawabi wa afsahihi wala yazidu lahu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasatan. Orang yang punya banyak hasad, punya amarah, jadi setiap kali dijawab malah nambah marah, malah nambah hasad. Fatariku alla tastaqil bijawabihi. Kalau ada orang seperti ini, orang yang rasanya ngeyelan, kasih tahu ngeyel, kasih tahu ngeyel, udah bodoh, kasih tahu ngeyel lagi, udah diemin aja, nggak usah diperhatikan. Fayam bagi antu arida anhu, udah palingkan aja wajahmu dari orang seperti ini. Watatrukahu, biarin. Ma'amaradim, orang sudah bodoh ngeyel, kasih tahu kalau satu wajib ngeyel, enggak wajib, enggak ada dalam Quran. Oh, kamu nggak usah baca Quran, bilang dalam Quran nggak ada kewajiban sholat, ya, repot. Qala Allah ta'ala fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Orang-orang yang hanya mengingat kehidupan dunia, ngeyel, udah biarin aja lah, paling karena jamu, nggak usah diurusin, susah kalau usah gitu. Wal hasudu, orang yang suka hasad, bi kulli ma yaqulu wa yaf'alu yuqidun nara fi zar'i amalihi kama qala al-hasadu yaqulul hasanat. Yang namanya orang yang punya hasad itu berbahaya, dia itu semacam menyalakan api di dalam hatinya. Maka Rasulullah bersabda, al-hasadu yaqulu al-hasanati, yang namanya sifat hasad itu dapat memakan kebaikan.
Kama takulun naru al-hataba, seperti halnya api memakan kayu bakar. Ini tidak boleh hasad. Hasad itu apa? Hasad itu tidak suka dengan kenikmatan atau kebaikan rekannya, dan kita itu ingin supaya kebaikan dan kebaikan dan kebaikan dari rekan kita itu sirna. Itu biasanya banyak itu di kampung-kampung sering terjadi. Jadi karena, dan hasad itu apa ya? Kadang nggak ada sebab itu. Jadi ketika lihat temannya, mamanya atau rekannya pinter tuh ya, nggak suka dia. Akhirnya dia buat bagaimana caranya supaya temannya itu nggak bodoh tuh. Bukunya dicolong, dibakar, ya kan? Pulpennya diambil, ya kan? Nah, ini hasad. Atau temannya atau tetangganya kaya, maunya dia nggak suka. Ya gimana caranya supaya kekayaannya itu sirna? Maka tanamannya diracun, semuanya kan. Kalau punya ternak, ternaknya diracun. Nah ini pokoknya gitulah. Sebabnya apa ya? Nggak suka aja gitu. Maka kita disuruh berdoa dan orang-orang yang hasad. Orang hasad itu orang soleh parah lagi. Caranya dengan berdukun. Maka kita berdoa supaya nggak kena. Pulang untuk berabdul falak, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Supaya nggak kena orang hasad. Makanya kita doa pagi petang kan selalu baca itu. Pagi baca itu supaya sampai sore hari kita nggak terkena orang hasad. Sore kita doa itu supaya sampai pagi hari tidak kena orang yang hasad. Kemudian orang hasad itu biasanya apalagi ahli-ahli dukun, ahli tenun, ahli santet itu ngirimnya itu pagi hari, kisaran jam 12, 1, 2, 3 malam itu, jam 4 malam. Itu mereka begadang itu. Begadang di mana? Di kuburan, di tempat-tempat angker. Siapa? Sesajen kepada jinnya. Nanti ngirim ke jinnya, tolong wahai jin, itu ya ada yang namanya Virgi itu kakinya diikat aja tuh. Nah, malam-malam itu, ini Virgi tidur, ikat kakinya sama jin. Mau tidur nggak bisa gerak kakinya. Gini aja kakinya nggak bisa gerak. Pijit-pijit sakit, pijit-pijit nggak bisa, terus nggak usah ke dokter, nggak ada penyakitnya. Dong penyakitnya nggak bisa gerak ya. Nah, kan? Katanya ada orang yang hasad. Tapi kalau kita rajin baca doa pagi petang, baca Qul a'udzu birabbil falaq, nah, setan datang tuh mau ngikat Virgi. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena di depan pintu tuh pintunya tertutup. Buka nutup pintunya pakai Bismillah. Nggak bisa masuk. Si jin itu mau masuk tuh gimana? Cari putar, putar. Virgi tidur rumah, ngorok nyantai aja. Setannya itu kintar, pintu-pintu nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Makanya kita kalau maghrib tutup pintu. Kalau malam tidur tutup pintu, semua pintu tutup. Kalau pintu sudah tutup tuh, jin setan tuh nggak bisa buka. Aneh ya. Yang penting baca Bismillah, nggak bisa buka. Meskipun dia itu jin itu bentuknya itu kayak apa ya? Kayak uap, kayak asap. Secara akal itu kan bentuknya kayak asap, kalau lubang itu bisa masuk tuh, kayak di film-film itu ya. Nah itu kalau bisa masuk itu berarti kita nggak bisa baca Bismillah, nggak bisa baca Quran, nggak bisa. Ya, ini gampang sekali masuk itu. Lewat lubang dikit nih itu di bawah tuh masuk, itu kan bisa. Itu. Lubang dikit sini masuk, bisa. Gampang sekali. Tapi kalau kita belajar baca doa apa yang putar, nggak bisa apa-apa, nggak bisa masuk. Bahkan itu kita punya makanan nih, makanan nih. Makan tuh tutup ya, kalau punya makanan ditutup, jangan dibuka gitu, cuma setan. Tutup, tutup baca Bismillah, Bismillah tutup. Itu nggak bisa buka. Assalamualaikum. Betul, betul. Nah, itu jadi apa namanya? Eh, alas? Lah sama sekali. Allah sama sekali, sama sekali. Syukran ya, syukran jazilan. Assalamualaikum. Oke, jadi ketika ditutup itu nggak bisa buka, aneh kan? Itu yang jadi alam jin itu jangan dibayangkan jin itu sakti, keren, kuat, lemah, sangat lemah. So, jadi ngelawan jin itu sebenarnya nggak sulit. Orang kalau hatinya itu sering beriman, sering zikir, sering ngaji, nggak bisa. Jadi kita itu jangankan kita, rumah itu kayak ada bentengnya, ada nggak bisa apa-apa dia, nggak bisa apa. Tapi kalau kita lalai, apalagi sampai nggak sholat, sampai Allah datang masuk surupan, ganggu di dalam tidurnya, apa? Ini
seperti itu ya. Wa tsani an takuna illatuhu minal hamaqa wa huwa aidan la yaqbalu ilaj kama qala Isa. Ada lagi yang orang itu kalau tadi itu orang hasad itu susah. Mau dikandanin dikasih tahu tuh oh ada penyakit tuh gimana ya? Yang udah penyakit hasad tuh dikasih tahu tuh kamu nggak usah ke dukun, bahaya. Nanti kalau kamu itu ke dukun, kalau ngirim sadat balik, tetap aja dia ngeyel. Ternyata sadatnya balik ke dia, sembuh. Dikasih tahu jangan ulang lagi, ngulang lagi, gitu. Angel. Nah, makanya naudzubillah dari penyakit hasad itu naudzubillah, bahaya sekali. Kalau udah ke dukun apalagi itu udah habis dia, amal dia habis. Apalagi sama nyandak udah, ya udah kayak orang musyrik udah. Kalau di Saudi ketahuan di Kumpancung, tahu Kumpancung, tak bawa ke depan masjid ada al-gujum mau pedang, ini tung, kepalanya gundung langsung. Iya, ditonton orang banyak itu pesan Jumat. Ya, kenapa? Karena dia dukun. Wah, Saudi jangan nggak main-main itu. Di Mesir penjara. Kan nggak ada dukun di Mesir. Kalau ada dukun ketahuan dukun penjara. Kalau Indonesia justru biar selamat pergi ke dukun. Nah, aneh kan? Ingin jadi anggota DPR pergi ke dukun. Ingin sugih kaya pergi ke dukun. Nah, dukun bener. Kalau padahal orang kan goblok orang pergi ke dukun. Pengen kaya kok pergi ke dukun, dukunnya aja miskin. Mana ada dukun rumahnya mewah apa rumahnya itu reot, makannya itu apa adanya, tidurnya itu di depan pintu apa gitu kan. Itu dukun kan. Ya kalau dia bisa membuat kayak orang, dia buat kayak sendiri-sendiri, ngapain buat orang? Rahasia dong buat saya aja, biasa kayak raya gitu. Ini ma'ajastu an ihya'il mauta waqad ajastu an mu'alajatil ahmak. Kata Nabi, ini orang yang kedua itu orang bodoh, orang pekok. Tapi dia nggak hasad, cuman bodoh, kok terus kasih tahu tuh. Kata Nabi Isa itu saya itu bisa dengan izin Allah itu menghidupkan orang mati. Tapi kalau senasihati orang bodoh, orang pekok susah saya katanya. Aduh. Wadzalika rajulun yastaghilu bi talabil ilmi zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an qalilan min ilmi al aqli wa syarif yas'alu wa ya'tarid min hamaqatihi. Dia baru belajar sedikit, belajar agama dikit, pelajarannya dikit, tapi udah kayak sok pinter tuh, sok pinter ngajarin orang, kalau dikasih tau ngeyel, padahal baru belajar seberapa. Ayo udah kayak gini susah orangnya. Min hamaqatihi alal alimil kabiri alladhi amda umrahu fil ulumil akhlaqi wa syarati. Sama orang yang jelas belajar agamanya bertahun-tahun, bacaannya banyak, syahnya gurunya banyak. Ngeyel juga nih orang ini. Padahal baru belajar beberapa waktu, baru belajar setengah tahun atau belajarnya pakai Google, baca Google kan. Ini ya udah. Mulmin laysa muskilah. Nah, itu masalah itu namanya orang bodoh, orang pekok. Yang ketiga, jadi yang pertama yang apa tadi? Bodoh tapi hasad. Yang kedua bodoh doang. Yang ketiga ayyakuna mustarsyidan wa kullama la yafhamu min kalamil akabir yuhmalu ala qusuri fahmihi wa kana su'aluhu lil istifadah. Lakin yakunu balidan. Ada orang yang dia bodoh tapi dia itu pengen pintar itu loh. Pengen bisa itu loh. Tapi enggak paham juga gitu. Diajarin itu memang lemah, otaknya itu lemah. Gitu. Lakin yakunu balidan la yudrakul haqa'iq. Tapi dia itu bodoh enggak bisa menerima kebenaran. Wala yamul istighal bi jawabi ayatan kama qala sallallahu nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an nukalima nasa ala qadri qadrihim. Kami itu para nabi diperintahkan untuk berbicara mengajari manusia sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi kalau orang yang bodoh seperti itu yang dia memang kadar kemampuannya segitu, tapi dia tanya filsafat, ya nggak usah dijawab biasa dengan kemampuan dia aja, jangan dibuat sesuai dengan berarti kan filsafat, jawab dong filsafat, nggak akan paham. Sesuai dengan kadar kemampuan dirinya. Karena ketika kita ceramah dakwah itu tidak sesuai dengan kadar kemampuannya itu justru menimbulkan fitnah. Ketika orang sedang anak kecil lah kemampuannya kan, dia baru makan bubur, jangan dikasih jengkol. Nah, baru dua bayi baru lahir kasih jengkol, keselak mati kan. Nah itu kan karena belum mampu, belum bisa.
Ya kasih masih mimi ya mimi. Setelah itu nanti udah waktunya kasih bubur. Udah waktunya kasih nasi kan gitu. Jadi sesuai dengan kadar kemampuannya. Anak kecil belum bisa bicara, belum bisa jalan, ya jangan dipaksa untuk jalan, bahaya kakinya patah nanti. Nanti kalau udah waktu bisa jalan, pelan-pelan yuk jalan jatuh ya nggak apa-apa kan belajar itu. Jadi sesuai dengan kadar. Manusia pun belajar seperti itu. Dan gurunya yang jawab juga harus sesuai. Kalau gurunya setiap orang nanya jawab ya bahaya. Nanti bisa bikin fitnah kalau kita. Makanya ketika orang dakwah ceramah itu kita harus tahu audiennya siapa, yang datang berapa orang, masyarakat awam atau akademisi. Harus kita biasanya tahu supaya nggak salah menyampaikan itu. Kita udah siapkan materi yang berat-berat, ya itu datang itu anak TK. Ya, anak TK diajarin sama atau fikih nggak paham tuh. Gitu. Sebaliknya kita udah siapin barang ini apa materi yang anak TK, ternyata datang orang tua-tua orang jas berdasi diajarinnya satu ditambah satu sama dengan dua ya ajarin apa gitu dan repot kan. Nah, jadi harus jelas itu, makanya harus tahu siapa yang kita ajarin biar nggak salah. Jika salah repot nanti. Wa mal maradul ladzi yaqbalu ilaja fa huwa ayakuna mustarsyidan aqilan fahiman la yakunu maghlubal hasadi wal ghadabi. Nah, ini yang bisa diobati, yang kita harus perhatian itu adalah orang yang memang dia itu pengen belajar, pengen jadi baik, dan dia bukan orang yang hasad, bukan orang pemarah, bukan wahaba syahwati wal jahi wal mali, bukan orang yang cinta dunia, suka suka mengikuti hawa nafsunya, bukan orang yang suka lari di belakang harta. Wa yakunu talibat tariqil mustaqim, tapi memang orang yang memang benar-benar untuk mencari tarik mustaqim, jalan yang lurus. Walam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin. Kalau dia tanya bukan karena dia tanya tapi pertanyaan itu ngetes gitu loh. Padahal dia baru belajar sehari aja. Tapi kalau nanya itu modelnya kayak ngetes gurunya. Oh, di Mesir segitu oh, langsung diusir. Nggak usah belajar sama saya, kamu pergi sana gitu ya nanya. Murid baru datang ngetes gurunya. Makanya di Mesir itu nggak ada, kalau belajar itu nggak ada model kayak di Indonesia. Indonesia kan kalau kuliah atau apa kan diskusi itu kan sebenarnya kan suruh buat makalah atau apa. Di Mesir nggak ada. Belajar ya model gurunya menyampaikan, muridnya mendengarkan. Karena ya seperti itu sampai muridnya itu punya ilmu gitu, mapan ilmunya. Kalau mau ilmunya itu belum mapan, kok diskusi apa kan itu. Gak ada gunanya. Kasih ilmu dulu, setelah mapan ke ilmunya baru ayo baca ini silahkan. Nanti lamanya juga buktinya meskipun di Mesir itu nggak ada diskusi waktu kuliah, cuma dengerin kayak majelis taklim istilahnya. Sebagian orang mengatakan belajar azan itu kayak di majelis taklim. Karena kita dengerin. Buktinya ulama besar banyak, karyanya nih berjilid-jilid. Orang Indonesia yang kerjanya diskusi, kerjanya makalah, mana karyanya? Kan? Lebih banyak orang Mesir, jilidan, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia. Kita kan baru tahu sedikit itu sudah sok-sokan. Nah, ini kan masalah. Wa ta'anuti wa imtihan. Nanya tapi ngeyel, nguji gurunya. Wa hadza yaqbalu ilaja fa yajuzu an tastaghila bi jawabi su'alihi. Kalau orang yang memang tanya, memang benar-benar tanya, ingin tahu, kemudian secara kemampuan ya oke lah, nggak punya hasad, nggak nguji gurunya, jawab. Orang murid harus memberikan jawaban yang tepat. Fal yajibu alaika ijabatuhu. Maka seorang guru wajib harus memberikan jawaban kepada muridnya. Wa tsani mimma tad'u wa huwa an tahdhara min an takuna wa'idan wa mudzakiran li anna fihi afatun katsiratun. Ila an ta'mala bima taqulu awalan. Yang kedua ini terkait dengan jadi dai. Dai itu juga gak gampang, gak sederhana. Wah, saya pencinta jadi dai, latihan jadi dai, ceramah bagus ya minta ampun. Wahai bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita semuanya sholat. Di rumah dia ngorok aja nggak pernah sholat. Ya, ini kan bahaya. Maka ila anta amala bima taqulu. Dia harus bisa mengerjakan sebelum dia ngomong. Kenapa? Karena kamu bermatan indallahi antaqulu malah tafalun. Dosa besar kalau kita ngomong doang, omdo istilahnya, tapi kita nggak bisa ngerjain apa yang kita omongkan. Nah, ini nggak boleh dosa besar. Maka ketika kita ceramah itu kita harus yakin dulu kira-kira yang saya sampaikan ini sudah saya kerjakan belum? Saya merintahkan orang untuk sholat malam. Saya sudah sholat malam belum? Gitu.
Tsumma ta'idzu bihin nasa fatafakkar fi ma qila li Isa. Maka sampaikan terkait dengan sesuatu yang memang sudah dikerjakan. Nah, Nabi Isa berkata ini, ya ibna Maryam, id nafsak, fatafakkar fi ma qila li Isa ibn Maryam. Maka ingat terkait dengan nasihat yang diberikan kepada Isa ibn Maryam. Ada nasihat kepada Nabi Isa. Nabi Isa yang dinasihati. Ya ibna Maryam, wahai anaknya Siti Maryam, id nafsak, ceramain dirimu sendiri. Fa'init ta'azat fa'id annas. Kalau kamu sudah berceramah terhadap dirimu sendiri, sudah kamu bisa mengamalkan, maka mulailah kamu untuk berdakwah kepada manusia. Wa ila fastahi min rabbik. Kalau kamu belum bisa mengamalkan terhadap apa yang hendak kamu sampaikan kepada orang, kepada masyarakat, malulah kau kepada Tuhanmu. Wa in tulita fi hadzal amali fahtaris an khislatain. Al-ula an takalluf fil kalam. Kalau engkau memang harus menyampaikan kepada masyarakat, hati-hati, perhatikan dua hal ini. Satu, takalluf fil kalami fil ibarat wal isyarat wa tawmat wal abiyat wal ash'ar. Dan Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin. Jangan selalu dia itu pengen banget dianggap seorang cendekiawan, sehingga bahasa yang dipakai itu bahasa-bahasa yang isma yang nggak, orang itu nggak apa-apa bahasa Inggris. Orang yang diceramain bukan orang Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, kita ceramain bahasa Inggris. Ya, saya nggak boleh. Mentang-mentang sudah di pondok Al-Muflihun, udah bisa bahasa Arab, ceramain bahasa Arab. Wah, yang di sana nggak bisa bahasa Arab, ternyata cuma main tipu-tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu maca surat Fatihah. Ceramah itu kan hati makanya. Ini jangan dipraktek, hati pulang rumah dipraktek ya. Di Allah Ta'ala yubghidul mutakallifin, karena Allah enggak suka orang yang sok-sokan kayak gitu itu. Oh, ceramahnya bapak ibu sih, buat sendiri. Dia sendiri nggak paham apa yang disampaikan kan. Musuhnya ngarang-ngarang ngidul biar lucu, ternyata nggak lucu kan. Akhirnya orang ketawa, bukan ketawa karena lucunya, tapi ketawa yang menertawakan dia. Wal mutakalliful mutajawizu 'anil haddi yadullu ala kharabil batin wa ghaflatul qalb. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan, itu menunjukkan apa? Hati kita nggak baik. Hati kita itu masalah. Kalau istilah biasanya kalau di kalangan akademisi itu menggunakan bahasa-bahasa isme itu, prospektif, konstruktif, kontinu, bahasa-bahasa yang orang-orang pada nggak paham, nggak boleh. Sesuai kadarnya. Kalau dia orang awam ya, kalau anak TK ya bahasa anak TK, kalau mbah-mbah ya bahasa mbah-mbah, kalau orang tani ya yang dicontohkan terkait pertanian, kalau pedagang kasih contoh terkait perdagangan itu, biar paham, nyambung itu. Zakat, kita wajib zakat karena di depannya orang tani. Kalau zakat ternak itu tiap 40 kambing zakatnya satu, nggak nyinggung yang pedagang sama sekali. Ya nggak cocok. Jadi kalau ngomong zakat di depan kita itu pedagang, ya ngomong tentang pedagang. Peternak ngomong tentang peternak kan gitu. Kalau memang dia itu ternyata dia itu saudagar ya ngomong bagaimana dia bisa berwakaf dan sebagainya kan. Jadi sesuaikan, ngena jadinya itu langsung bisa diamalkan. Wa ma'na tadzkiri ayat qura al-abdu narul akhirati. Maksudnya tadzkir itu jadi kita ceramahnya terkait dengan hal yang sifatnya itu tadzkir, mengingatkan. Mengingatkan apa? Mengingatkan terhadap api neraka. Wa taksira nafsihi fi khidmatil khaliq. Kita selalu berbuat baik kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah. Wa yatafakkara fi umrihi al-madhi. Selalu ingat umur kita yang telah lalu. Alladzi afnahu fi ma la ya'ni, terkait dengan hal-hal yang digunakan terkait dengan hal yang tak bermanfaat. Jadi kita ingatkan, aduh, Anda umurnya berapa Bapak? 80 tahun. Selama 80 tahun tuh sholatnya gimana Bapak? Ya ini baru sekali sholat. Waduh, repot kan. Kita ingatkan, tobat ya Pak, akan sholat umur yang telah lalu itu nggak akan kembali Pak, kecuali Doraemon punya saku. Doraemon itu dia bisa kembali ke masa lalu.
Sayangnya nggak ada yang jual ya. Wah itu mau beli masa saya tuh. Kembali ke masa anak-anak main sama cacing, sama ular itu kan. Nggak dunia tanpa ada gadget, tanpa HP, tanpa komputer. Main ke sungai, renang. Wa yatafakkaru fi umrihil madhi alladhi afnahu fi ma la ya'nihi. Wa yatafakkaru fi ma bayna yaday minal aqibati min adami salamatil imani fil khatimati wa kayfiyati halihi fi qabdi malakil mauti. Ingatkan juga terkait dengan hal yang ada di depan dia. Halangan-halangan kita untuk ibadah kepada Allah itu halangannya apa? Halangan iman kita apa? Apakah kita itu iman kita itu selamat dari kesyirikan atau enggak? Maksudnya apa? Ngaku beriman, sholat, puasa, tapi kalau malam Jumat Kliwon, apa namanya main sesajen, ini bayi mau datang nih, ini weton yang baik nih, kasih sesajen, kasih makanan yang sukaan yang baik. Nah, itu syirik, itu nggak boleh itu. Mbak udah meninggal udah nggak makan sana nggak tahu Allah alam itu dikebukin sama malaikat atau sedang bahagia kan kita kan nggak tahu mereka sesajen. Oh di sana mbaknya teriak-teriak, nah, saya lagi dikebukin malaikat malah kamu tambah kayak gitu, nah, tambah kebukin sama malaikat saya, nah, gitu. Sayangnya anaknya nggak bisa dengar, kalau bisa dengar wah mbaknya ngamuk-ngamuk itu, kasihan. Kalau kita bisa ngelihat ya, kalau kita bisa ngelihat mah nggak ada orang jahat ya, pasti semua orang beribadah. Terus kepersiapan kita kira-kira nanti kalau kita mau meninggal tuh kita kira-kira husnul khotimah apa enggak? Kan? Biar husnul khotimah gimana? Ya kita berbuat baik dari sekarang. Kita selalu melatih lisan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Sering, meskipun dalam hati. Penting banget. Itu kalau kita sering zikir itu meskipun dalam hati. Itu setan sulit mengganggu kita, jin sulit mengganggu kita, orang hasad itu sulit untuk mengarahkan kita itu, insya Allah. Ya, ini rumah ini diincar terus nih tiap malam, putar-putar itu ada jin mau masuk nggak bisa. Oke, kadang nangkring, ada pohon di situ ada dua pohon, nangkring gitu ngintip, nggak bisa masuk. Cari tempat yang kira-kira lubang sebelah mana, muter lagi, nggak bisa masuk. Insya Allah. Maka perlu. Nah, Quran itu kalau bisa pas ngaji malam itu dengerin surat Al-Baqarah. Mau tidur dengerin surat Al-Baqarah. Saya kalau tidur itu Quran mesti nyala tuh. Biar apa ya? Biar penuh berkah lah. Dulu katanya rumah ini kan di gudang nih. Katanya angker nih. Katanya, saya nggak pernah tahu kan. Di sini ada rak sendiri sini. Jalan sendiri. Jalan sendiri raya. Pada tahu jatuh. Ludak. Nah, yang pernah tinggal di sini, Pak Ayu kan, saya ditanyakan. Dulu sebelum beliau juga ada yang mau nyoba, masa angker. Ternyata datang beneran ludak-ludak, barang yang nggak dilihat. Tadi renovasi, kita enak aja sekarang, suasananya kan lain. Jadi kita masuk sini enak, senang, kerasan, hangat. Kalau yang banyak ditinggal di sini, kita masuk udah, suasana itu dingin. Duduk kita itu sini nih, udah berdiri aja tuh, ada apa? Perasaan ada yang melototin kita aja, gak ada apa-apa kok. Nah, itu kayak ada yang ngeledekin aja, bener gak ada apa-apa. Nah, kenapa kok sini dulu yang berdiri? Karena sini paling sensitif terhadap jin. Nah, jin kalau masuk manusia itu masuknya seringnya tuh nangkring sini. Hanya kalau orang suka rukyah itu biasanya di sininya dipegang, bacain surat Fatihah, surat apa ya, cepat pergi. Mana tadi? Wahali fi qabdi malakil maut. Kita ingat bagaimana nanti ketika malaikat maut, namanya siapa? Israel datang. Kalau malaikat maut datang itu nggak akan turun. Sama malaikat Israel minta izin menyebut nyawanya Ihsan. Enggak gitu, tahu-tahu gludak, sudah datang. Set. Iya kalau kita lagi ngaji gitu kan, lagi baca kitab. Nah, kalau kebetulan lagi main gaplek sama temannya lagi main game, aduh,
terakhir mati pas main game ya, panas sekali. Nah, maka kita doa supaya husnul khatimah. Wa hal yaqdiru ala jawabi munkar wa nakir. Nah, apa kira-kira kita itu bisa menjawab kalau munkar nakir itu nanya kita dalam kubur apa enggak itu? Wah, gampang, kita nanti baca catatan pas meninggal taruh di sini. Pakai apa itu kan, pakai mori kan, taruh di sini. Nyontek nanti. Man rabbuka? Rabbi Allah. Oh, nyontek. Enggak bisa. Baru datangnya kalau di dunia kita aja udah hafal surat Fatihah, ayat kursi, tahu-tahu datang di depan itu blung pocong gitu, berapa pocong kan tuh. Oh, baca ayat kursi udah lupa tuh. Udah kencing duluan, apalagi nanti di akhirat ayat munkar nakir datang di blok, bentuknya kayak buto hijauan, warnanya hijau, malaikatnya matanya besar, bawa cambuk besar, itu di ujung itu. Makanya yang bisa menyelamatkan ya amal kita, yang bantu tuh amal kita, yang amal baik itu. Tenang, jangan takut, saya di sampingmu, aman. Kalau nggak ada amal baik, udah. Ya sama di dunia, kita lagi kaget ditakutin orang itu, doa apapun yang ini hilang semua itu. Di akhirat tuh kayak gitu di alam kubur. Makanya harus banyak amal yang bantu kita. Tenang, jawabnya gini lu, saya kasih contekan ya. Wa yahtamma bihalihi fil qiyamah wa maqifiha wa hal ya'bur anisirati saliman am yaqa'u fil hawiyah. Tuh, ingatkan juga kita hari kiamat gimana. Nanti hari kiamat itu posisinya sangat menakutkan. Karena setiap orang itu dikumpulkan satu tempat kayak lapangan luas sekali, tapi warnanya putih. Itu nanti semua orang akan antri untuk masuk pengadilan Tuhan. Setelah bisa di pengadilan, nanti akan ditimbang amalnya, ditanya sana sini, persis kayak di dunia, persis. Panggil, namanya Sayyid Hadi Abdul Ghafur, maju. Maju. Ini dipanggil sama bapaknya, anak bapaknya. Saya dipanggil, maju. Mulai dihisapnya kapan? Sejak mimpi. Habis mimpi paginya langsung nyolong. Waduh, perbuatan pertama nyolong mangga tetangga. Hari Senin jam 2 siang, nah, kamu nyolong. Ini nggak bisa jawab. Tahu-tahu didatangkan saksinya apa? Mangganya itu datang. Iya, tangannya ngomong, genter yang kayu yang buat ini datang, semua dikasih saksi. Jadi semua saksi yang ada waktu itu tuh datang semua. Jadi ngomong semua, kamu bisa saksi, ya saya saksi. Sampai pas ada lalat di itunya itu, di mangganya datang lalat, saya saksi juga, kena waktu disangit, kena saya, mati saya waktu itu. Itu. Jadi nggak bisa, waktu itu sudah nggak bisa ini, udah nggak bisa mengelak itu, karena semua yang ada di situ itu jadi saksi. Oke, sudah benar. Sekarang ditimbang. Ini hukumannya sekian tahun penjara. Di dunia kan, di akhirat ini hukumannya potong lidah, di akhirat di neraka selama 1.000.000 tahun. Baru satu. Kesalahan kedua, setelah nyolong dari itu, ternyata di sampingnya itu ada pohon rambutan tetangga. Kamu ambil juga. Waduh, gitu kan. Terus saksinya langsung, rambutannya datang, ini datang, semut yang ada di situ datang semua di saksi. Sampai setelah saksimu ditimbang amalnya, ditimbang kesalahannya sekian, dihukum sekian. Nah, jalan lagi ternyata ada kelinci punya tangga lewat, ditendang. Wah, nah ini makanya hisapnya itu lama. Enggak kayak di dunia aja satu kasus bisa setahun. Satu kasus di dunia ya bisa setahun. Di akhirat tuh hisapnya enggak satu kali selesai, itu enggak lama sekali, karena Allah itu sangat detail ketika menghisap hambanya. Bukti apapun yang kiranya bisa menguatkan itu akan dihadirkan semuanya, sehingga kita itu nggak ada hujah, nggak ada argumen, akan diem gitu. Ya. Karena CCTV Allah itu, malaikat munkar nakir itu CCTV, sini ada terus. Kita kemana-mana itu udah dikasih CCTV. Jadi kita tinggal setel. Kalau nggak percaya, nyolong apa nggak, ini setel di sini ya. Lihat, oh iya, hati lagi. Ya, kelihatan CCTV-nya itu. Nah, ini di akhirat. Nah, ingatkan. Kemudian terkait dengan sirat, kita nyebrang kan, sirat itu kan ini hisab.
Setelah hisab selesai, dah selesai hisab. Sekarang jalan sana. Nah, kalau dia itu penjahat, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Oh, nanti setelah itu orang digiring semua, giring. Ada malaikat kasih bawa pecut, bawa cambuk. Malaikatnya buahnya, orang juga banyak digiring. Ceplak, 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 ceplak. Nyebrang sirat. Ini ada ini sirat, ini jurang, neraka gitu. So, plung, baru masa udah nyemplung. Ada yang sampai tengah nyemplung, ada yang udah mau deket banget sama surga tuh. Ada deket, udah senyum tuh pintu surga udah kelihatan. Wah satu, macam-macam makanya. Nah ini soalnya waktu kita nyebrang selamat apa enggak gitu. Wa yastamiru dzikru hadhil asya' fi qalbihi fayus'ijuhu an qararihi fa qalayan wa hadhihi niran wa nawhatu hadhil masaib yusamma tadhkira. Hal-hal seperti ini sebelum kita sampaikan ke orang lain, kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Kira-kira nanti saya akan selamat enggak? Kira-kira nanti saya akan gimana? Dihisab saya akan gimana? Sirat nanti saya akan gimana? Sakaratul maut saya akan gimana? Kita ingatkan diri kita sendiri. Kalau kita sudah beringat sendiri dan kita sudah bisa ya minimal bisa mengamalkan lah, maka silakanlah kemudian kita saling mengingatkan kepada orang lain. Yusamma tadhkiran sebagai pengingat. Wa ilamul khalqi fi itla' wa i'lamul khalqi wa itla'uhum ala hadhil asya'i wa tanbihuhum ala taksirihim wa takritihim wa tafsiruhum bi uyubi anfusihim litamassa hararatu hadin niran. Kita ingatkan pada orang lain sama seperti ini. Kita ingatkan pada diri kita sendiri seperti ini. Kita ingatkan ke orang lain seperti itu juga. Supaya apa? Supaya manusia itu selalu ingat kepada Allah dan berbuat baik. Meninggalkan hal yang diharamkan. Hararatu hadin niranu ahlal majlisi wa tujzi'uhum tilkal masaiba liyatadaraku al-umra al-madhi. Jadi ketika kita sering mengingatkan orang terkait ibadah akhirat, akhirnya mereka kan jadi ingat masa lalu. Kalau ingat masa lalu, ya mereka ketika mereka itu tahu bahwa mereka itu banyak maksiat, ya banyak istighfar. Supaya apa? Supaya minta ampun kepada Allah, Allah ampuni sehingga kelak ketika di akhirat dia bisa selamat. Kemudian di masa depan dia lebih bisa taat kepada Allah. Dia tadaraku al-umru al-madhi bi qadri taqah wa yatahassaru 'alal ayyamil khairati fi khairi ta'atillah, supaya dia hari-hari depan kiranya itu tidak dimanfaatkan untuk hal yang tidak bermanfaat. Dia gunakan bagaimana supaya hari yang akan datang itu dimanfaatkan untuk taat kepada Allah, dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat kepada Allah. Karena dia udah nyadar, oh ternyata masa lalu saya begini, saya itu hanya main bola, main game, nonton sinetron, nggak bermanfaat sama sekali. Maka saya tobatlah, saya nggak mau lagi. Bismillah, saya niat, saya berazam, insya Allah saya tobat, saya akan melakukan hal yang bermanfaat, ngaji, zikir gitu. Wadil jumlatu ala hadat tariqi yusamma wa'dan. Yang seperti ini namanya wa'dan. Wa'd itu apa? Ceramah, menyampaikan kepada orang lain, dakwah. Kamala ra'aita anas sayla qad hajama ala dari ahadin wa kana huwa wa ahlu fiha fataqulu al-hadar firu bin sayl wal yastahi qalbuka fi hadhil halah anta fi sahibad dari khabaruka bitakallu fil ibarat wa nukta wal isyarat fala tastahi al-fatta faqadaka halul wa'id fayambaghi ayyastanibha. Ya, jadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain itu juga sampaikan dengan bahasa yang sesuai, yang santai aja, yang biasa saja, nggak usah berat-berat. Seperti ketika mamanya rumahnya Isan lagi kebanjiran, maka ketika saya datang cukup langsung, San cepetan lari San, keluar rumah San, ya dibanjir, cepat sebentar lagi banjir datang, kerja cepetan, gitu kan. Jangan baca puisi dulu. Wahai Isan, kau bagikan cahaya. Wah, banjir kemudian datang. Ngayal, kan? Jadi baca syair dulu, baca ini dulu kan, pantun dulu, ya kan, dulu habis lah. Rumah yang kebakaran, oh cepetan Pak, bantu, bukan baca puisi. Rumah yang kebakaran itu bagikan apa, kan? Berhabis. Nah itu. Jadi tanpa takaluf ya, tanpa sesuatu yang berat-berat, santai, menyentuh hati, to the point, tanpa berlebih-lebihan,
tanpa menggunakan bahasa-bahasa yang kiranya itu berat, sesuai dengan kadar akalnya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Anak TK kasih ajaran anak TK, orang tua, orang muda, orang baik, cukup, syukuran jazilan. Nah ini sedikit lagi nih, insya Allah sebelum safar ya, sebelum ini kita selesaikan, sebelum kalian pulang liburan. Syukuran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.